Senang sekali kita kembali berjumpa sahabat Ruang Isu di kesempatan video kali ini. Jauh sebelum simak isi penjelasan dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Dalam kesempatan kali ini, sahabat Ruang Isu, saya ingin sedikit menyoroti dan juga menanggapi usai debat kedua Cawapres. Ada Caimin dan juga Mahfud MD dan Gibran Raka Buming Raka. Ada sebuah kejutan yang sangat mencuri perhatian kita mengenai pertunjukan Gibran Raka Buming Raka yang selama ini juga kita tahu bahwa dalam dia memberikan respon ketika ada pertanyaan dari wartawan atau juga dari pihak siapapun, dia selalu begitu singkat memberikan jawaban. Irit sekali. Ini ada satu perubahan yang membuat kita sangat terkejut di dalam debat tadi malam ya, dan banyak pihak juga merasa terkejut dengan apa yang ditunjukkan dari yang sebenarnya siapa Gibran dari sebelum dan saat di dalam debat kemarin ya. Makanya saya juga di video saya sebelumnya itu juga mengkhawatirkan mengenai cara Gibran menyeimbangkan debat di dalam Cawapres debat kedua ini ya. Nah, kalau kita melihat bahwa lawan debatnya itu bukan yang kaleng-kaleng atau juga secara pengalaman juga sudah sangat matang sekali ya, terkhusus Pak Mahfud MD dan juga Pak Muhaimin Iskandar, apalagi dia sebagai seorang ketua umum dari Partai Kebangkitan Bangsa dan pengalaman-pengalaman yang katakanlah itu sudah cukup kuat menjadi modal di dalam debat. Melihat malah sangat-sangat terbalik sekali ya. Dari yang kita ragukan justru dia membuat kita katakanlah di beberapa pihak, beberapa orang merasa dipermalukan dari anggapannya sendiri yang notabene meremehkan Gibran Raka Buming Raka ya. Dan juga dari apa yang ditunjukkan oleh Muhaimin Iskandar, Pak Mahfud MD, malah tidak begitu kuat performanya mereka di dalam mereka interaksi menjawab setiap pertanyaan dari panelis. Itu pun ya sangat datar sekali ya. Nah, makanya dari setiap julukan, setiap ejekan-ejekan yang dibuat terhadap Gibran Raka Buming yang disebut sebagai Samsul dan juga Asam Sulfa sebagai bocah istana dan sebagainya, ya kita tidak melihat sosoknya sebagai bocah ya. Dari setiap ejekan-ejekan yang kita dari mayoritas atau sebagian orang menjadikan kesalahan yang Gibran lakukan sebagai bahan untuk ejekan, itu tidak seperti itu dari ketika melihat debat tadi malam. Jadi sangat menarik sekali ya. Kita menarik satu pelajaran yang sangat penting supaya jangan menilai orang dari ya satu kejadian atau satu peristiwa, karena bukan seperti itu seutuhnya orang yang kita nilai tersebut ya. Jadi sangat penting sekali supaya kita belajar untuk mengontrol diri di dalam memberikan penilaian dan juga tidak begitu menyimpulkan pribadi orang ya. Saya juga jujur bahwa beberapa belakangan juga membuat video sorotan terhadap sosok Gibran Raka Buming Raka ini lebih kepada ada satu indikasi untuk ya merasa pasti akan kalah telak Gibran Raka Buming Raka di dalam debat ini, karena lawannya itu bukan anak-anak kemarin sore berusaha untuk merangkai kata-kata mereka yang asumsikan soal masalah kasus-kasus di Indonesia ya. Ya makanya saya juga pikir bahwa ini Gibran tidak akan menangkan debat ini atau juga katakan bukan lawan yang sebanding dengan seorang Gibran Raka Buming melawan Pak Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar. Jadi sahabat Ruang Isu, beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka itu membuat terkhusus Pak Muhaimin Iskandar itu sangat bingung dan juga ia mengaku tidak tahu salah satu pertanyaan itu mengenai PGE kalau tidak salah ya. Saya juga sudah lupa karena kemarin juga saya nonton tapi tidak begitu menghafal singkatan kata tersebut ya. Tapi pada
intinya Muhammad Iskandar tidak mengerti masalah itu saja, dia tidak tahu, berarti dia merangkai jawaban secara paksa untuk memberikan jawaban terhadap Gibran Rakabuming Raka. Itu menurut pandangan saya, yang dikatakan sebagai bocah istana, yang dikatakan sebagai si Samsul atau asam sulfat, Gibran Rakabuming cukup menguasai debat kedua di Cawapres atau debat kedua Cawapres ini ya. Jadi ya sahabat Ruang Isu, satu hal yang sangat penting bahwa dari ketiga Cawapres kita ini adalah sangat terbaik yang dimiliki oleh bangsa kita, dan untuk menentukan hak dan memberikan pilihan ya semua bagian dari kebebasan kita. Mari kita menentukan hak pilih kita. Mari kita memberikan hak pilih kita kepada calon pemimpin yang terbaik untuk memimpin bangsa ini di 2024 mendatang. Carilah pemimpin yang benar-benar mau bekerja, mau melayani, dan fokus kepada pembangunan bangsa kita, yang benar-benar mengerti masalah bangsa ini. Saya tidak mau panjang lebar dalam kesempatan video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI.